hari ini 2 Januari saya perwakilan dari Rempang tolong coblos nomor 8 Pak Ismet DPD RI nomor 8. Jumlah nomor 8. Ismet Abdullah nomor 8. Tanggal 14, ayo kita bersama seluruh rakyat Kepri. 14 Februari. 14 Februari seluruh rakyat Kepri, mari kita bersama mencoblos nomor 8 calon DPD Provinsi Kepri. Jumlah nomor 8. Coblos nomor 8. Jumlah nomor 8. Apalagi? Baiklah, pada hari ini hari Selasa 2 Januari 2024 saya Ogi Jenggot bersama Pak Ismet Abdullah calon DPD RI nomor 8. Pak Ismet, mohon izin dan terima kasih sebelumnya atas waktu yang Bapak berikan. Pak, silaturahim pada hari ini dengan masyarakat sekitar Kota Tanjung Pinang dan begitu juga ada masyarakat Kota Batam perwakilan datang. Bisa Bapak terangkan Pak, apa silaturahmi ini Pak? Ya, silaturahmi ini pertama-tama untuk menjelaskan peranan lembaga DPD. Bahwa DPD itu bisa berperan untuk melindungi rakyat, untuk membantu semua rakyat yang mengalami kesulitan, yang mengalami gangguan-gangguan, yang mengalami masalah-masalah. DPD bisa berperan dan kita akan perkuat lembaga DPD. Itulah misi saya untuk ikut dalam pemilihan DPD pada bulan Februari tanggal 14 supaya DPD lebih berfungsi, lebih berperan dalam menolong rakyat. Pak Ismet, mohon maaf nih, Pak Ismet kan DPD RI nomor 8. Ya. Kan ada beberapa lagi DPD yang lain. Bagaimana tanggapan Pak Ismet terhadap yang incumbent atau yang pendatang baru atau anak orang-orang tokoh yang lain? Tanggapan Pak Ismet bagaimana terhadap mereka? Ya, pokoknya karena ini DPD dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh rakyat. DPD bukan lembaga partai politik, dipilih oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Jadi siapapun yang terpilih nanti, karena akan diambil 4 orang, dia harus betul-betul mengabdi untuk rakyat, supaya rakyat merasakan adanya DPD, merasakan manfaat adanya DPD di Indonesia ini, di Kepri. Jadi kalau rakyat mengalami kesulitan, gangguan apa saja, bisa lapor DPD dan DPD bisa ketemu presiden setiap saat, bisa ketemu menteri, bisa menolong warganya. Itulah kelebihan lembaga DPD dibandingkan lembaga DPR. Karena kalau lembaga DPR kan ada jenjang partai politik. Itu bedanya. Ya, Pak Ismet melihat jejak rekam jejak Pak Ismet kan membangun Kepri dari nol sampai Kepri maju sampai saat ini diteruskan. Jadi Pak Ismet, untuk bagaimana kepada masyarakat seluruh Kepri untuk memilih Pak Ismet, bagaimana Pak Ismet? Ya, kalau masyarakat di Kepri memilih saya, alhamdulillah. Tentu saya akan berbakti untuk Kepri. So, saya merasakan betul susahnya mengurus provinsi Kepri dari nol, dari betul-betul nol. Kita bangun Kepri ini dan sekarang undang-undang provinsi kepulauan belum juga putus, katanya 13 tahun mangkrak. Itulah tugas saya untuk menggolkan supaya undang-undang ini disetujui sehingga dana-dana khusus buat provinsi kepulauan bisa mengalir. Dan itu untuk siapa? Untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Jadi terakhir ini Pak Ismet, standing closing dari Pak Ismet kepada masyarakat Kepri untuk memilih Pak Ismet DPD RI nomor 8. Jadi tentunya saya berharap warga memberikan dukungan dan restunya supaya Allah memberikan izin kepada saya bisa berbakti dalam DPD sehingga kita betul-betul membangun Kepri lebih baik lagi dan yang terpenting menghindarkan rakyat kita dari gangguan-gangguan, dari berbagai masalah-masalah. Ada jalan penyelesaiannya antara lain melalui DPD lebih cepat dan mudah-mudahan lebih efektif. Baiklah para pemirsa, terima kasih Pak Ismet Abdullah, calon DPD RI nomor 8 atas waktu yang diberikan kepada awak media intinews.co.id. Saya Ogi Jenggot. Selamat sore Pak. Selamat sore Datuk, mohon izin Datuk, bisakah Datuk perkenalkan diri terhadap para pemirsa intinews.co.id khususnya di Kepri Datuk? Nama saya Haji Muhammad Rasitab. Dulu saya adalah aktivis daripada
anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada waktu Provinsi Riau pada waktu dulu, dan anggota DPRD Kepulauan Riau pada waktu dulu, zaman dulu ya. Saya adalah dari anggota DPD. Oke Tok, mohon izin Tok. Kan pada saat ini Datuk hadir nih dalam silaturahmi anggota DPD, calon anggota DPD RI nomor 8 yaitu Pak Ismet Abdullah. Apa yang membuat Datuk datang ikut hadir ini Tok, terhadap beliau? Yang pertama saya memotivasi kepada saudara sekalian bahwa Pak Ismet adalah salah tokoh yang berjasa dan berhasil untuk mengangkat Provinsi Kepulauan Riau ke depan lebih baik daripada yang sekarang, daripada yang akan datang. Karena beliau punya pengalaman cukup untuk membentuk salah satu daerah yang maju dan berkembang. Karena beliau adalah salah satu mantan gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Karena beliau dengan berbekal ilmunya, beliau bisa mengangkat dan mendorong satu perundang-undangan yang menyangkut masalah kepulauan, undang-undang kepulauan sebagaimana sudah sampaikan beliau, bahwa undang-undang kepulauan belum terbentuk lagi. Mudah-mudahan dengan beliau didudukkan sebagai anggota DPD dapat mendorong akan segera dibentuknya undang-undang tentang daerah kepulauan ini. Oke Tok, apa saran atau masukan Datuk terhadap mulai dari generasi Z atau generasi Zen yang dibilang itu Tok, sampai orang-orang masyarakat yang tua agar memberikan suaranya mencoblos DPD RI yaitu Pak Ismet Abdullah nomor 8. Ya, sebagai contoh sudah banyak gerakan-gerakan Riau, perjuangan-perjuangan beliau yang bermanfaat bagi masyarakat sini. Kami sebagai generasi tua merasakan apa yang telah beliau perbuat di negeri ini sangat berhasil dan berjaya sekali. Jadi Datuk mendukung beliau? Saya mendukung beliau sepenuhnya. Ya, DPD RI atau nomor berapa Tok? 8. Bapak Ismet Abdullah ya Tok? Bapak Ismet Abdullah. Oke, terima kasih atas waktu yang Datuk berikan. Hormat saya Ogi Jenggot, awak media dari www.intinews.co.id. Mohon maaf Pak, bisa beri tanggapan Pak? Pada hari ini kita dapat mengetahui bahwa Pak Ismet pada saat ini silaturahim kepada masyarakat sekitar di Perumnas. Tanggapan Bapak tolong Pak. Sebelumnya nama Bapak Pak? Saya Hajirul Aswad. Alhamdulillah pada hari Selasa 2 Januari 2024 kita ditakdirkan oleh Allah dapat bersilaturahim dengan orang tua kita, saudara kita, abang kita, Bapak Ismet Abdullah sama Ibu Aida Ismet Abdullah. Dan alhamdulillah dalam silaturahim ini kita ada kesepakatan bersama bahwa kita akan mensukseskan beliau menjadi anggota DPD Dapil Provinsi Kepulauan Riau untuk pemilu tanggal 14 Februari 2024. Dan saya menghimbau kepada para sahabat, masyarakat Kepri, dan mungkin mayoritas kita sudah tahu bahwa beliau adalah mantan pemimpin kita, gubernur pertama, dan tentu sudah kenyang pengalaman dan wawasan. Saya menghimbau sekali lagi, mari kita sukseskan beliau menjadi anggota DPD Dapil Kepri. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan. Hormat saya Ogi Jenggot, awak media dari www.intinews.co.id.